Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan lanjutan tayangan video dasar logika atau lecture dari pertemuan minggu lalu atau dari video yang lalu, dan juga akan sedikit mengulas, mengingat kembali untuk pertamanya kita membuka halaman baru dari software CX Programmer dengan cara klik new. Setelah itu pada device tipe kita pilih sesuai tipenya. Biasanya di jurusan menggunakan CP1E, lalu pada setting kalian ubah tipe CPU-nya E20, E30 ataupun N30 ataupun N20. Di sini saya akan menggunakan E20 saja. Klik OK. Network tipenya kita menggunakan juga USB-nya sebagai perangkat untuk transfer datanya. Kita klik OK lagi. Setelah kalian klik OK, lalu akan muncul tampilan halaman baru atau worksheet-nya dari CX Programmer, lembaran barunya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam logika dasar yang ada pada PLC atau software CX Programmer ini. Kemarin sudah kita bahas ada 6 logika dasar atau ladder dari PLC atau yang ada di software CX Programmer. Yang pertama yakni kontak NO dan NC, logika ya dan tidak, ada 2 berarti. Ini yang saya klik ini, new contact C, ini adalah NO atau logika yang bernilai ya ketika kondisi aktifnya dinyalakan. Atau lebih mudahnya lagi, ini adalah saklar NO, yaitu saklar yang ketika dalam kondisi normal dia akan terbuka. Sekarang kita coba masukkan address-nya, yaitu dimulai dari 00 sampai yang 99999 atau sesuai spek CPU yang atau sesuai spek PLC yang kalian gunakan. Nah, ini adalah kontak NO, ini adalah kontak NC atau gerbang yang bernilai ya dan tidak. Ini untuk pertama, logika pertama. Lanjut ke logika kedua. Logika kedua adalah logika awalan dan akhiran, input dan output. Nah, jadi pada garis ini di samping kanan angka 0123 ada garis dari atas ke bawah, itu adalah garis input, sedangkan garis ini adalah garis output. Jadi seluruh program yang kalian buat itu akan diawali dari kiri terus sampai ke kanan ini, lalu diakhiri di sebelah kanan, outputnya di sebelah sini, dan pembacaannya dari atas ke bawah baru ke kanan, pembacaan laddernya. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita coba. Yang pertama, input. Kita coba menggunakan NO terlebih dahulu dengan alamat 00. Di sini ada dua tipe input. Bisa kalian menggunakan NO dan NC. Nah, di sini sudah saya buat 2 buah ladder. Yang satu untuk menyalakan ini, katakanlah ini motor atau lampu dengan alamat 100.00 dan yang kedua 100.01. Nah, di sini kalian bisa lihat saya klik ya. Nah, di sini dimulai dengan load. Ini
adalah kontak NO. Ketika inputan diawali dengan kontak NO, itu adalah mnemoniknya bernilai load. Ketika dimulai dengan kontak NC, maka itu inversinya atau kebalikannya, yaitu load not. Sama seperti outputnya. Kalau outputnya kalian menggunakan output biasa, di sini akan mnemoniknya instruksinya out, ya, out 100.00, 100.00. Bawahnya pun sama, out 100.01, 100.01. Jadi ini bisa kalian bayangkan, ini sebagai saklar dan ini pun sebagai saklar, hanya bedanya kalau pada bus button kalian memasangnya ini di kontak NO-nya pada bus button, kalian di bus button memasangnya pada kontak NC. Jadi untuk gambaran hardware-nya seperti itu. Jadi ketika kalian ini ditekan, maka lampunya akan menyala. Tapi ketika ini saklar 001 ini ditekan, lampunya akan mati karena kondisinya pada kondisi normal dia akan nyambung atau tertutup. Jadi ini tanpa perlu ditekan sudah nyala. Justru kalau ditekan malah lampunya jadi mati. Itu prinsip kontak NC dan NO atau gerbang ya dan tidak. Kita lanjut ke logika yang ketiga, yaitu logika N. Apa itu logika N? Logika N adalah gabungan dari dua buah kontak, bisa NO, NO, ataupun NC, NO, ataupun NC, NC, yang digabung secara seri. Jadi di seri kontaknya itu akan logikanya bernilai N. Contohnya seperti ini. Saya menggunakan dua buah kontak NO. Lalu kita pasangkan output seperti biasa. Nah, kalian bisa lihat pada mnemonik di bawah, awalan selalu bernilai load. Bisa itu load biasa ataupun load not, tergantung kalian masang kontak NO atau NC. Di sini saya menggunakan NO, maka mnemoniknya load. Lalu lanjut ke 001, yaitu N, karena ini dua buah kontak yang disambung secara seri. Ini adalah logika N. Sekarang kita lanjut ke logika OR. Ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, bagaimana membuat logika OR? Ya, ini dengan cara ini, new contact OR. Kalian klik, lalu kalian tempatkan di bawah ini kontak NO000 dengan alamat yang berbeda. Nah, ini adalah logika OR. Sekarang kita lihat. Nah, diawali dengan load, lalu pembacaannya karena ke kanan tidak ada, lalu bacanya ke bawah terlebih dahulu, 01. Ini OR. Jadi ini adalah penggabungan dua buah kontak secara paralel. Kalau logika N tadi secara seri, kalau ini secara paralel. Jadi kalian bisa menyalakan ini lampu atau motor dengan alamat 100.00 ini dengan dua buah kontak. Bisa menggunakan kontak 00 dan kontak 01. Itu ya, prinsipnya sama dengan saklar tukar. Jadi ini menggunakan dua buah kontak NO yang paralel, lalu untuk menyalakan satu buah beban atau output. Lalu bagaimana ketika kalian ingin menginversi atau membuat kebalikan dari ini? Misalnya kalian ingin memasangkan kontak NC pada kontak 00, kalian cukup ini, klik normally close, new close contact, lalu kalian klik pada 00. Ini akan berubah. Nah, di sini karena awalannya menggunakan NC akan berubah menjadi load not. Jadi mnemonik akan sesuai dengan apa yang kalian masukkan atau yang kalian butuhkan, kalian buat program ini. Sekarang kita lanjut ke logika yang ke-5. Logika yang kelima yaitu adalah N-load. N-load itu apa? N-load itu adalah dua buah gabungan dari dua buah kontak, yaitu kontak N dan OR. Nah, kalau load sendiri itu, jadi load itu adalah gabungan dari gabungan ya. Kalau N itu adalah gabungan dari dua buah kontak, kalau N-load ini gabungannya dari N dan OR. Sama seperti ini.
Ini kita buat N terlebih dahulu. Cara membuatnya, kita membuat N terlebih dahulu. Setelah itu kita OR. Nah, ini adalah N-load. Nah, cara pembacaannya sendiri, jadi dimulai dari 00 ini, load, karena ini sebuah awalan. Lalu ini juga pun load lagi, karena ini dan ini adalah dua buah gabungan yang berbeda. Jadi ini berdiri sendiri, ini berdiri sendiri. Itu ya. Setelah itu baru baca bawahnya, yaitu OR. Jadi ini dua buah N yang di OR. Ini OR. Setelah itu baru N-load. Baca ininya, N-nya. N-load. Gabungan dari N dan OR. Itu adalah N-load. Dipahami ya? Jadi ini yang dinamakan N-load adalah ini. Dari 00 ke 01 dan ke 02. Percabangan ini adalah N-load. Lalu bagaimana kalau kalian ingin menginversikannya? Sama seperti tadi, kalian cukup menggunakan kontak NC-nya pada bagian atau kontak mana yang ingin kalian balikan kontaknya, kutub-kutubnya. Misalnya 02, nah di sini akan menjadi OR node. Karena 02 bernilai NC atau tertutup ya. Jadi OR-nya itu bukan OR biasa, tapi OR node. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu OR load. Load adalah dua buah gabungan kontak dari OR dan N. Contohnya seperti ini. Biasanya kita buat satu baris ke kanan terlebih dahulu, fullkan sampai kanan, baru kalian buat bawahnya. Ini saya menggunakan kontak NC karena nanti akan saya sambungkan ke atas. Sambungan menggunakan ini ya. Nah, jadi ini adalah logika OR load. Ini adalah gabungan dari OR dan N. Lalu cara membacanya bagaimana? Sama seperti N tadi, N load tadi, dimulai dari kiri, yaitu load 00, lalu kanan, karena ini merupakan satu buah rangkaian, percabangannya di sini. Ini N, lalu dimulai lagi dengan load lagi, ya, lalu sampingnya 03 itu juga N. Ini barulah OR load. Ini adalah OR load. OR load gabungan dari kedua. Itu ya. Kalau kalian ingin menginversikan sama seperti tadi, cukup kalian klik aja intinya mau taruh di mana, maka ini akan berubah. Misalnya taruh di 01, ini akan berubah menjadi N-node. Taruh di 03, ini akan menjadi N-node juga. Nah, kalau kalian ini kontak NC semua, ini akan menjadi OR load node. Gitu ya. Jadi inversi ini adalah inversi OR load itu, inversinya ketika semua kontak itu menjadi NC. Itu akan berinversi menjadi OR load node. Itu gerbang yang gabungan dari dua buah logika yang bernilai NC itu akan menjadi OR load yang dirangkai secara paralel ya. Nah, untuk sampai sini, apabila ada yang ditanyakan, silakan kontak saya, bisa di Microsoft Teams ataupun WhatsApp. Untuk softwarenya nanti akan saya berikan, kalian bisa datang ke sekolah atau nanti saya berikan link downloadnya, kalian bisa download masing-masing, ukurannya sekitar 1,73 sampai 2 giga. Cukup besar ya, jadi saya sarankan untuk mengcopy saja biar lebih hemat data. Lalu di sini saya akan mengenalkan beberapa toolbar-toolbarnya. Jadi setelah kalian membuat misalnya suatu rangkaian ya, saya ulangi lagi, buat suatu rangkaian, menyalakan satu buah lampu. Nah, kalian ingin menyalakan satu buah lampu ini, ketika kalian sudah buat ini, ini sudah fix, programnya sudah jadi,
Kalian bisa mensimulasikannya dengan cara nih, tombol Work Online Simulator. Ini adalah tombol untuk mensimulasikan program yang sudah kalian buat. Nah, ketika kalian sudah klik, maka akan muncul ini menu bar CX Simulator Debug. Lalu kalian tunggu sampai tampilan layarnya ini, tampilan lembar kerjanya berubah jadi agak gelap. Nah, ini sedang proses. Nah, kalian bisa lihat sini ada hijau. Ini diibaratkan adalah aliran listrik dari input menuju output, sehingga untuk menyalakan output atau lampu atau motor yang ingin kalian kendalikan dengan alamat 100.00. Nah, untuk mengoperasikannya bagaimana? Kalian cukup double klik pada kontak ini. Nah, double klik. Lalu isikan value-nya. Value-nya itu ada dua, 0 dan 1. 0 itu kalau kalian ingin menonaktifkan atau mematikan ini. Kalau 1 itu untuk menyalakan kontak ini. Jadi ini adalah seperti on-off-nya ya. Sekarang kita aktifkan, kita beri angka 1, lalu kita klik set. Nah, lampu akan menyala. Ketika kalian tekan ini, maka lampu akan menyala, karena ini menggunakan kontak NO. Lalu bagaimana untuk mematikannya? Kalian double klik lagi, lalu ketikkan 0 untuk mematikan. Dia akan mati. Lalu bagaimana untuk menghentikan program ini atau keluar dari simulasi ini? Kalian klik lagi tombol Work Online Simulator. Nah, ini sudah keluar dari program atau simulasi program yang kalian buat. Lalu yang kedua, untuk mengkoneksikan ke dalam PLC, kalian cukup klik ini, Work Online. Work Online itu di samping bisa untuk transfer, untuk mengaktifkan mode transfernya, ini juga bisa menjadi simulator. Jadi Work Online ini sudah termasuk mengaktifkan tombol ini, Work Online Simulator. Jadi sudah bisa disimulasikan secara manual. Jikalau misalnya terjadi error pada rangkaiannya, kalian bisa mensimulasikan apakah error benar-benar error pada rangkaiannya atau memang error pada programnya. Kalian bisa mensimulasikan terlebih dahulu. Ketika kalian simulasikan ternyata programnya benar, berarti rangkaiannya yang salah. Gitu ya. Jadi ini bisa untuk cross check juga. Lalu yang terakhir, untuk menyimpan atau membuka ya, menyimpan atau membuka, kalian klik ini, save project. Lalu kalian tempatkan di mana misalnya, desktop atau di D atau di mana, dimanapun yang kalian inginkan di dalam program, di dalam komputer kalian. Lalu kalian beri nama, lalu klik save, gitu ya. Lalu untuk open bagaimana caranya? Klik sebelahnya yang disket ini, gambar disket, yaitu gambar apa ini, terbuka open ya. Kalian klik open, lalu klik open saja, lalu pilih yang sudah kalian save, lalu kalian double klik atau klik sekali lalu klik open ya. Nah, ini adalah contoh program yang sudah saya buat. Masih kosong ya, karena saya save-nya kosongan. Sampai sini, kalau ada yang ditanyakan, saya ulangi lagi, silahkan tanya ke saya secara pribadi melalui WA atau Microsoft Teams, terserah. Untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini saja. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar tentang peralatan atau program-program yang nantinya digunakan sebagai pengganti dari alat-alat
pembantu atau alat-alat bantu dari motor listrik seperti TDR ataupun kontak-kontak lainnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.